Mohon izin tadi melanjutkan untuk melaporkan progres seleksi P3K tahap 1. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat P3K ini memang prosesnya jauh lebih rumit daripada seleksi CPNS. Pasti sudah masuk ke WhatsApp Bapak dan Ibu, ke medsos Bapak dan Ibu, bagaimana permintaan kawan-kawan kita yang sudah terdata di database, kemudian belum terdata dalam database tapi sudah 2 tahun bekerja, belum terdaftar dalam database tapi terdaftar dalam Dapodik. Ini untuk para tenaga pendidikan guru terutama. Yang perlu kami laporkan, formasi yang dipakai untuk P3K adalah 1.6.153. Kemudian yang mendaftar sampai dengan akhir di kolom yang paling kanan, Bapak Ketua dan Bapak Ibu semua, mendaftar sampai selesai itu 1.396.739, dan yang memenuhi syarat saat mendaftar 1.357.205. Yang tidak memenuhi syarat, berkasnya tidak memenuhi syarat, itu 39.496. Kemudian formasi yang dimintakan oleh instansi yang setelah disusun ranking itu terdapat 576.482 formasi. Ini yang bisa langsung diangkat penuh waktu. Ini tidak ada isu, langsung bisa kita proses. Dan sampai sekarang yang sudah pengisian data berjumlah 671.642. Dari sisa dari formasi 1.6.000 tadi, sekarang sisa formasi ada 329.671. Sedangkan dari sisa yang mendaftar dan ikut tes, paruh waktunya 680.000. Nah, yang paruh waktu inilah yang nanti harus kita carikan solusinya untuk formasinya, karena formasi belum tersedia di 1.006.000. Maka di tahap kedua yang sekarang sedang berlangsung, itu nanti akan memperebutkan, nanti juga saya sampaikan di slide berikutnya, yang sekarang berlangsung Bapak Ketua, untuk tahap 2 nanti akan memperebutkan yang 329.671. Ini tersebar di 587 instansi. Nah, formasi kita itu 329, jumlah pelamar finalnya 1.075.000. Ini nanti perlu kita pikirkan kembali, sisanya ini perlakuan kita harus seperti apa. Ini Bapak dan Ibu, kalau dari 1.075.000 ini yang terdata di database BKN itu sudah 207, kemudian yang bekerja 2 tahun lebih tapi tidak ada dalam database itu 867.000. Ini nanti memperebutkan 329.671 formasi. Perlu kami laporkan Bapak beberapa permasalahan yang sering muncul ini, yang tapi teknis sudah bisa kami selesaikan. Ini perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di Komite 1 ini, beberapa persoalan teknis. Misalnya ketika instansinya tidak membuka pendaftaran P3K, akhirnya Pak Mendagri di rapat tanggal 8 Februari mendorong instansi untuk membuka. Akhirnya dibukalah di pendaftaran kita tahap 2, dan kabupaten kota provinsi mulai menambah formasi untuk menampung honorer yang belum masuk di tahap 1. Selebihnya adalah persoalan-persoalan teknis yang tim teknis, tim kerja di helpdesk terus membantu para pelamar. Tahapan sekarang Bapak dan Ibu untuk tes tahap 2 itu masuk pada masa sanggah. Nah, di dalam masa sanggah yang paling banyak menjadi penyebab tidak lulus adalah ketidaksesuaian dokumen. Jadi ketidaksesuaian dokumen, mereka menyatakan masih sudah bekerja lebih dari 5 tahun, 7 tahun, ternyata tidak lulus. Nah, ini diselesaikan di instansi tempat para honorer bekerja dan melamar. Ini gambaran sampai dengan tahap yang kedua. Kalau yang tahap pertama, Bapak dan Ibu, relatif sudah selesai dengan PPK penuh waktu, nanti 676 di slide ke-15 saya ulangi nanti untuk Bapak dan Ibu semuanya.
di slide ke-15 yang tahap 1 sudah selesai semua, tinggal sekarang mulai pemberkasan untuk yang P3K penuh waktu. Yang tadi saya sampaikan, tingkat kelulusannya 67,2%. Ada memang beberapa Bapak instansi yang menunda pengadaan ASN di tahun anggaran 2024 ya. Coba formasinya dari PMR P3K tahap 1 nanti yang bisa dioptimalkan di tahap 2, yang tadi ada beberapa yang tidak dipakai, nanti bisa dipakai di tahap yang kedua. Kemudian secara keseluruhan perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ketua, penataan kita yang harus kita selesaikan bersama-sama yang sudah ada dalam database 1.789.051 tenaga honorer yang kemarin di tahap 1 ya sudah relatif selesai, kemudian sekarang masuk di tahap 2. Nanti yang ada di kolom kanan, tahap 1 kemarin sudah 1.455.142 ikut mendaftar, kemudian masih banyak yang tidak mendaftar. Kita perpanjang dan dibuat tahap 2 sampai diperpanjang 3 kali untuk memberi kesempatan sampai dengan perpanjangan tahap perpanjangan yang ketiga yang berakhir tanggal 20 Januari ya. Kemudian kita bisa lihat sampai dengan tahap 2 yang tidak mendaftar di tahap 2, daftar tahap 2 itu ada 460.000 dan yang tidak mendaftar ada 180.306. Inilah kondisi terakhir yang perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu di ruangan ini. Selamat datang Pak Wakil dan Pak Bahar. Yang terakhir yang perlu kami laporkan, dari 180.000 yang tidak mendaftar itu terjadi karena sudah tidak aktif bekerja, ada 64.142. kemudian dari instansinya tidak merekomendasikan lagi seperti cleaning service, supir ya, seperti itu. Kemudian sudah memasuki usia pensiun ada 11.000, meninggal dunia ada 6.000, kemudian sudah menjadi ASN 3.022 dan tidak memiliki ijazah 1.465. Jadi dari yang ada dalam database 180.000 tidak mendaftar lagi di tahap 2 dengan kondisi seperti ini. Ini gambaran lengkap Bapak dan Ibu upaya penataan ASN sebagaimana yang dimandatkan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Mohon masukan, mohon saran Bapak dan Ibu untuk kita bisa menuntaskan insya Allah tahun ini penataan ASN kita ya dengan jalur P3 dan CPNS bisa kita selesaikan, karena Pak Muhdi Bapak tahu betul dari awal menangani ini, dan Ibu Bapak semuanya sekarang permintaan yang fresh graduate juga tinggi sekali. Mereka meminta untuk dibuka tes CPNS jalur fresh graduate, karena yang teman-teman di fresh graduate kami monitor dari masukan di WhatsApp group, di media sosial, mereka menanyakan kapan yang fresh graduate dibuka. Ini pemerintah dari 2024-2025 P3K terus yang akan diselesaikan. Nah, kami menyampaikan ini kita selesaikan dulu P3K yang ada di database dan yang sudah 2 tahun bekerja. Nanti setelah itu kita akan mulai untuk yang fresh graduate. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu seluruh anggota Komite 1. Terima kasih banyak. Mohon masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.